Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kembali kita bersemangat, bergairah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa malam. Oleh sebab itu, mari kita menyempatkan waktu sejenak di dalam ibadah doa malam kita dan sama-sama kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ini membuat kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau dan membuat kami tetap bersemangat di dalam menjalani hari-hari kami sekarang ini. Kami siapkan hati kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang motivasi di dalam mengikut Tuhan. Motivasi di dalam mengikut Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan ke-26. Bapak Ibu boleh melihat di Alkitab di rumah masing-masing dan saya bacakan dari sini ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Ayat yang ke-25 berkata, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, sebelum tiba di ayat ini, kita bisa melihat bahwa mereka yang mencari Yesus ini adalah orang-orang yang sebelumnya mendapatkan mujizat dari adanya pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Tentunya bagi seseorang yang mengalami sesuatu hal yang di atas kenormalan atau sesuatu yang tidak normal, biasa orang akan mengikuti dan mencari orang tersebut. Contohnya orang yang melakukan karya yang bagus, maka orang itu akan dicari untuk apa ya? Ya untuk ditanya-tanyai atau untuk diangkat sebagai apa, tapi tentunya itu sangat mudah untuk dicari gitu. Sangat tidak kesulitan untuk orang itu menjadi terkenal gitu. Nah, hal ini juga kita bisa melihatnya Tuhan Yesus pun ketika membuat mujizat ini, akhirnya membuat orang-orang ini menjadi penasaran, menjadi ingin mengikut Yesus, ingin mencari Yesus. Kalau kita bisa melihat kembali, sesuai dengan tema kita, apa motivasi mereka mencari Yesus? Kalau contoh-contoh yang mungkin ada, ini bisa dikatakan viral ya, karena membuat sesuatu yang tidak normal. Viral kemudian tersebar berita itu, lalu orang mendengarnya ataupun orang yang melihatnya akhirnya mempunyai kemauan untuk mengikuti orang ini gitu. Dalam hal ini
orang-orang ingin mengikuti Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus, sebenarnya dari ayat ini apa yang mereka cari gitu? Apa yang mereka sedang cari dari pencarian ya kepada Yesus gitu? Mungkin berbagai motivasi bisa saja ketika ada sesuatu yang orang melakukan sesuatu karya, kemudian mungkin banyak motivasi yang ingin mereka yang ada dalam hatinya kepada orang tersebut. Tapi dari yang ingin kita pelajari, motivasi mereka sebenarnya adalah apa sih? Nah, dari ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka mencari Tuhan Yesus ini tidak langsung ketemu loh. Tapi mereka di ayat yang ke-22 sampai 24 di situ diceritakan bahwa mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di sekitar tempat itu. Kemudian mereka mulai berpikir di mana ya mencari Tuhan Yesus gitu. Lalu mereka mengambil perahu, kemudian melewati air, barulah tiba di ayat yang ke-25 ini mereka menemukan Yesus. Dari ayat ini yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya mereka kita lihat positifnya dulu ya. Lihat positifnya dulu. Baik enggak mencari Tuhan Yesus? Tentunya baik. Kalau kita lihat secara kasat mata, secara fisik, orang yang mencari Yesus itu tidak ada salahnya. Contohnya dalam hari-hari ini orang rindu ingin ke gereja. Orang rindu mendatangi tempat hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka melewati segala hal-hal yang ada, namun mereka tetap memiliki kerinduan untuk mencari Yesus. Sekalipun di dalam rumah kita masing-masing pun kita dapat bertemu dengan Dia di dalam doa kita masing-masing. Tapi dari hal ini gak ada salahnya orang mencari Tuhan Yesus. Tapi mengapa Yesus akhirnya menegur mereka? Pada saat ayat ini belum ditulis, mungkin kita kaget ya. Justru kalau ada orang yang mencari Yesus itu justru adalah kabar baik. Apalagi yang mencari ini tidak 20 orang, tidak 10 orang, atau tidak satuan orang. Melainkan bisa dikatakan lebih daripada itu. Harusnya mungkin sebelum ayat ini ditulis, kita akan mengatakan, wah ini kabar baik ini. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi setelah ayat ini kita baca dan tertulis di dalam Alkitab kita, di ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka dengan teguran. Bukan dengan pujian. Seharusnya kalau orang mencari Tuhan Yesus, yang keluar dari mulut secara umum adalah pujian. Wah, kamu ya rumahmu jauh di timur sana tapi mau bela-belain ke barat hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus atau mencari Tuhan Yesus. Dalam artian, dalam tanda kutip, kita datang beribadah. Wah, kamu ya
kamu merelakan jobmu, kamu merelakan urusan-urusanmu yang menurutmu itu tidak penting kalau dibandingkan dengan kamu datang kepada Tuhan Yesus. Hebat kamu. Wah, kamu ya hebat karena kamu memberikan waktumu, memberikan kuotamu untuk mengikuti ibadah live streaming gitu. Seharusnya yang keluar pujian. Tapi jauh lebih daripada itu, Tuhan melihat hati setiap pribadi masing-masing. Jauh lebih daripada itu, Tuhan melihat hati setiap pribadi masing-masing. Apakah orang yang mencari Dia itu karena motivasi yang buruk atau karena motivasi yang baik? Kalau kita bisa melihat di ayat ini, apa motivasi mereka mencari Tuhan Yesus? Di ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka dengan teguran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Saya stop di sini dulu. Mereka bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kita tahu bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang memberi makan 5.000 orang itu merupakan penegasan bahwa Dialah yang berkuasa, memberikan penegasan bahwa Dia yang sanggup menolong setiap kehidupan manusia. Ini merupakan penegasan tanda bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Karena di ayat selanjutnya nanti dikatakan bahwa di ayat yang ke-35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Pada saat itu kalau orang mengatakan akulah roti hidup, itu adalah seorang Mesias, seorang anak Allah. Nah, tanda inilah yang Tuhan Yesus mau tegaskan kepada mereka gitu. Tapi mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena tanda itu. Tapi karena apa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan Yesus memberikan mujizat itu karena Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Kalau kita membaca cerita ini, ketika murid Tuhan Yesus melihat sebegitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dan pada saat itu memang posisi harusnya makan, kemudian salah satu murid Tuhan Yesus mengatakan, "Tuhan, suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa mencari makan," gitu. Tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan jasmani kita. Tuhan Yesus juga melihat kebutuhan orang pada saat itu apa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang ada pada kita? Lalu ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus menadahkan ke atas dan mengucap syukur. Kemudian mujizat itu terjadi dan makanan itu berlipat ganda sampai bahkan sisa 12 bakul. Ini menunjukkan apa bagi setiap kita? Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan Yesus mempedulikan apa yang kita butuhkan.
ini berbicara mengenai masalah jasmani. Tuhan Yesus tetap memperhatikan hal itu. Tapi jauh lebih daripada itu, apa yang Tuhan mau untuk kita kejar, apa yang Tuhan harapkan dari hal itu. Berarti sebenarnya memang Tuhan kasih kebutuhan itu. Tapi ternyata orang-orang banyak ini yang Tuhan Yesus tegur ini tidak lagi melihat siapa pemberinya. Tetapi mereka hanya mencari Yesus karena kebutuhan perut. Karena kenyang ini loh. Mereka cukup sampai di situ, mereka cukup sampai di hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini, kalau mau kita jujur, berapa banyak kita pernah punya motivasi mengikut Tuhan karena hal-hal yang jasmani. Seberapa sering kita memiliki motivasi datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai mencari Tuhan, itu hanya karena hal-hal yang jasmani. Mungkin engkau meminta kekayaan, mungkin engkau meminta harta benda, mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, HP mewah, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan jasmanimu. Seberapa sering kita mencari Tuhan hanya untuk minta jasmani. Tapi di sini teguran itu nyata. Juga bagi setiap kita pengikut Tuhan. Kalau kita mengaku pengikut Tuhan, mari kita mau mengiyakan teguran ini. Tuhan, aku mau melihat-Mu tidak hanya sebatas kebutuhan jasmani. Kita bisa melihat bahwa hal ini dimulai dari adanya mujizat. Dimulai dari adanya mujizat, lalu kemudian timbullah motivasi yang membuat mereka akhirnya mencari Yesus hanya karena butuh masalah jasmani. Oleh sebab itu saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu, kalau mujizat Tuhan diberikan bagi setiap kita yang berhubungan dengan jasmani, mari kita mau melihat jauh lebih daripada itu. Sesudah mujizat itu terjadi, kita mencari Tuhan Yesus itu didasari karena supaya dapat mujizatnya lagi atau karena kita lebih daripada itu. Tentunya kita mau meningkatkan kepercayaan kita, pengikutan kita kepada Tuhan tidak hanya karena masalah jasmani. Karena di ayat yang ke-27, Tuhan Yesus menjelaskan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini terdapat penjelasan, kita garis bawahi hidup yang kekal, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan juga
kerohanian setiap kita. Kita mau sama-sama mengikut Tuhan, itu karena apa? Di ayat yang 29 di sini sangat jelas apa yang Tuhan inginkan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya kepada Dia. Mari kita mau melihat setiap kehidupan kita. Mungkin ya kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Iya, kita belum bisa berkumpul bersekutu bersama-sama. Tetapi kita bisa datang di rumah kita masing-masing mencari Tuhan dengan catatan motivasi kita benar. Motivasi kita itu karena kita percaya kepada Dia. Karena kita percaya bahwa kerohanian ini jauh lebih penting, yang nilainya adalah kekal. Di ayat yang 35 dijelaskan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bukankah ini justru hal yang harusnya kita cari yang daripada Tuhan? Justru inilah yang membuat kita semakin rindu, semakin lebih lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus tidak mengesampingkan kebutuhan kita. Faktanya dan buktinya Tuhan Yesus justru tidak mengizinkan mereka kelaparan. Padahal di saat itu murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus mengusulkan untuk mereka pergi saja untuk mencari makan. Tetapi Yesus memperhatikan kebutuhan mereka. Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan mereka. Tapi jauh lebih daripada itu, Tuhan Yesus menginginkan untuk kita percaya. Di dalam kepercayaan inilah, di dalam pengikutan kita yang percaya kepada Tuhan, membuat kita memiliki kehidupan yang kekal. Memiliki kehidupan yang tidak ternilai dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Di dalam setiap kerinduanmu, datang kepada Tuhan. Mari kita perbaiki terlebih dahulu apa yang menjadi motivasi kita datang kepada Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan rindukan dari kita mengikut Tuhan. Yaitu ketika kita mulai percaya dengan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam kendalinya. Itulah yang Tuhan harapkan. Mari Bapak Ibu, inilah perenungan bagi setiap kita untuk mengkoreksi motivasi kita mencari Tuhan Yesus. Motivasi pengiringan kita percaya atau mengikut Tuhan Yesus. Sudahkah kita didasari dengan rasa percaya kepadanya? Karena Dialah sang pemilik kehidupan kekal, atau hanya kita percaya hanya sebatas kebutuhan jasmani saja? Bapak Ibu sendirilah yang mengetahuinya, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, semakin kita memiliki pemikiran yang baru di
di dalam kita mengikut Tuhan untuk memiliki motivasi yang benar dan percaya kepada Dia yang memberi kehidupan yang kekal, yang tidak hanya sebatas kebutuhan jasmani. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita mau menyadari apa yang mendasari selama ini kita mencari Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengakui Tuhan, kami adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak ada henti-hentinya untuk mencari-Mu. Mungkin kami adalah orang-orang yang merelakan hal-hal semuanya hanya untuk mencari-Mu. Tetapi tanpa disadari ternyata motivasi kami adalah salah atau keliru. Karena kami mencari Engkau itu hanya karena masalah jasmani kami. Itu hanya karena masalah hal-hal yang bersifat sementara. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami pernah memiliki motivasi yang seperti itu di dalam kami mengikut Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau telah menegur kami, Engkau telah mengingatkan kami bahwa jauh lebih daripada itu, kami mau mendasari untuk percaya kepadamu di dalam kami mencari Engkau, di dalam kami mengikut Engkau. Sebab Engkau tidak hanya mampu memberikan hal-hal yang jasmani, tetapi Engkau mampu memberi yang bernilai kekal. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Biarlah dari hari ke hari semakin kami mau untuk lebih lagi, bersemangat lagi, bergairah lagi untuk dekat dengan Engkau. Mempelajari setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah itulah yang menguatkan di dalam setiap hidup kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam mendatangkan segala kebaikan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah Roh Kudus yang memampukan bagi setiap kita menjalani hari-hari kita. Amin.